Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Wallahu alam, tapi karena saya kan WA-WA sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Sudah 3 kali ditawarkan. Bukan unfortunately ya? Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah, menurut saya, kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk, ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Karena begini, kalau secara politik kita sudah diametral berbeda, ya kan? Lucu kan? Saya sendiri bayangkan yang bukan siapa-siapa, enggak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin menjadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya menganggap bahwa proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, ya kan? Nggak konstitusional dan lain sebagainya. Dan saya lihat Gibran belum pantas pada posisi situ, ya kan? Nah, ini pikiran objektif saya, jangan bilang saya benci, enggak, ini pikiran objektif. Makanya saya kadang-kadang ngejek sedikit. Yusril yang merasa dirinya keren itu mau juga jadi anak buah Gibran, dalam tanda kutip ya. Walaupun dia maksud enggak saya ikut Prabowo bukan ikut Gibran ya, tapi kan itu paket. Nah, kalau he is not there anymore, ya kan, barangkali mau masuk ke dalam pemerintahan sambil kemudian merawat bagaimana peluang 2029. Tapi kan begini, saya sampai berpikir dalam satu skenario begini, Prabowo itu nggak mungkin dia merekrut Anies kalau tanpa konsesi politik apa-apa. Saya membayangkan, kami ikut ya, tapi 2029 nggak usah nyalon ya. Kalau kamu nyalon, ya udahlah jadi wakilnya saya aja, ya kan? Nah, acceptable. Iya kan? Jadi wakilnya saya aja, kecuali kalau saya nggak nyalon, kamu boleh nyalon. Dan saya membayangkan, politik di Anies kan secara teoritis ya, Jokowi, kalau menurut saya, itu dia akan turun terus. Pengaruh kekuasaannya secara faktual akan terus turun. Prabowo akan naik terus karena dia the actual presidennya naik terus. Nah, Anies bergantung pada militansi pendukungnya, dan saya lihat pendukungnya itu militan. Coba lihat tuh, kalau ada kegiatan-kegiatan itu paling banyak yang bisa dimobilisasi itu masanya Anies loh. Coba lihat pendaftaran KPU kemarin, masanya Anies, karena mereka jauh lebih militan, mereka bekerja dengan hati, bukan dengan fasilitas. Tapi kalau pendukung Prabowo sudah mulai, mana nih ongkosnya kan, kira-kira begitu kan, kalau mau dimobilisasi kan. Pendukung Ganjar yang pernah berkuasa, mana ongkosnya juga. Karena memang penyakit orang yang sudah berkuasa dan bagi-bagi kekuasaan atau jabatan di antara mereka udah hitung-hitungan, wah kita kerja nanti dia yang mengambil manfaat dan lain sebagainya. Dan apakah pendukung Anies akan berubah setelah Anies berkuasa? Sama, itu tantangannya. Jadi idealisme, fanatisme itu akan terbangun ketika kita sama-sama tidak berkuasa dan sama-sama tidak menikmati fasilitas.